Karena ada begitu banyak kampus atau sekolah yang gue lihat dari online dan juga di Batam tentunya yang kita alamin langsung, mahasiswa komplain karena mereka harus membayar SPP penuh pada saat belajar online. Back again. Hola guys, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pastinya. Baik, kita saat ini akan mencoba untuk membahas materi yang sudah gue diskusikan sama mahasiswa, yaitu bagaimana proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang diakibatkan adanya virus corona ini. Nah, memang dari teman-teman mahasiswa itu lebih banyak yang mengkomplain ya, mereka lebih banyak tidak senang dengan cara pembelajaran seperti ini. Nah, gue ngerasa bahwa ini perlu dibahas dan semoga saja apa yang diceritakan, apa yang gue coba jelaskan di video kali ini bisa lebih bermanfaat buat pihak kampus, terutama dalam mempersiapkan pembelajaran alternatif. Ya, bagaimanapun juga menurut pendapat gue, ya dengan dunia yang sudah serba teknologi, pembelajaran jarak jauh itu merupakan sebuah solusi sebenarnya. Hanya saja karena kesiapannya yang kurang mantap, sehingga pada saat pelaksanaan ada begitu banyak ya kekurangan-kekurangan yang membuat mahasiswa tidak nyaman, bahkan bisa dikatakan mereka benci ya, mereka tidak suka dengan cara-cara pembelajaran ini. Apa saja yang kira-kira menjadi fokus mahasiswa sehingga mereka banyak yang komplain, bahkan ada sebagian sekolah yang gua lihat ya, kampus itu yang memang sampai alot antara mahasiswa dan pihak kampusnya untuk mempermasalahkan masalah ini. Ya, tidak hanya di Batam sebenarnya, tapi juga ada di daerah-daerah lain, karena teman-teman di Pulau Jawa, teman-teman gue yang lama juga punya komplainan yang sama ya. Baik teman-teman, seperti apa pembahasannya, tapi teman-teman jangan lupa untuk berbagi ya, berbagilah dari hal-hal yang kecil, yaitu berbagilah dengan tombol subscribe, like, share, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, teman-teman, adapun yang menjadi permasalahan yang paling mahasiswa tidak senangin dari proses pembelajaran online ini, yang pertama adalah yaitu jadi metode ceramah ya. Mahasiswa merasa bahwa sedangkan kebiasaan di kelas aja ada begitu banyak dosen yang mengajar dengan konsep ceramah, itu mahasiswa sudah istilahnya udah nggak suka gitu loh, udah bosen gitu ya, udah susah menangkapnya. Apalagi ditambah dengan pembelajaran online di mana dosennya lebih sering ceramah atau bisa kita bilang jadi kayak monolog ya gitu. Jadi tidak melibatkan mahasiswa, hanya lebih kepada bagaimana menjelaskan materinya. Ini membuat semacam kebosanan, bahkan kita sering mendengar mahasiswa tuh jujur-jujuran bahwa wah kadang gue tinggalin tuh Pak yang namanya laptop, biarkan aja dosennya apa istilahnya ceramah atau menjelaskan ya, nanti kalau misalnya dipanggil ya kita bilang aja kita ke restroom gitu ya. Jadi ada begitu banyak ya istilahnya pengakuan-pengakuan mahasiswa yang sebenarnya perlu kita ketahui untuk bisa dapetin solusinya gitu. Nah, jadi teman-teman, gue merasa memang iya ada baiknya dosen pada saat melaksanakan proses pembelajaran online tetap ya melibatkan yang namanya mahasiswa dalam proses pembelajaran mengajarnya. Jadi interaksi mahasiswa dan dosen itu harus tetap terjaga, tetap ada, entah dalam bentuk apapun. Kalau ditanya gue secara pribadi, gue itu sempat memainkan yang disebut dengan bermain quiz atau games lah, ya games gitu ya. Kalau quiz mungkin sebatas kasih pertanyaan udah dijawab. Kalau ini enggak. Jadi mereka memang output yang gue harapkan pada pembelajaran itu adalah lebih kepada proses imajinasi mereka, ya sehingga memang gue minta mereka berimajinasi dengan semua emot-emot atau ya icon-icon yang ada di WhatsApp gitu ya. Kita bermain dengan cara-cara seperti itu, atau ada banyak cara yang lain lah ya. Jadi menurut pendapat gua, ayo teman-teman dosen ya, kita harus dengarkan juga keluhan mahasiswa perihal tentang monolog ya, satu arah ini, sehingga kita mungkin ke depan bisa lebih mengajak mereka berinteraksi. Dan mahasiswa juga ya ada lebih baiknya juga untuk lebih mau terbuka membantu dosennya ya. Semoga saja dosennya juga memang mau untuk meminta tanggapan dari si mahasiswa
Sehingga proses pembelajaran kita ini jadi lebih efektif, efisien. Kedepannya tidak hanya karena kasus virus corona saja, tapi kedepannya ini memang sudah lebih menjanjikan dan lebih siap lagi dan mendatangkan banyak mahasiswa-mahasiswa yang siap dengan lulusan-lulusan terbaiknya. Nah, baik, yang kedua, permasalahan yang paling sering mahasiswa angkat adalah dengan banyaknya tugas-tugas. Ya, gua juga nggak ini sifatnya hanya karena mahasiswa gua saja, tapi gua ngelihat di media online, ya, di Google silakan saja. Kelebihan atau kekurangan dari metode pembelajaran online ini pasti lebih kepada banyaknya tugas. Mahasiswa dibombardir dengan banyaknya tugas. Ya, teman-teman, gue hanya sedikit bercerita saja bahwa ada salah satu buku rujukan dalam belajar mengajar buat gua, yaitu adalah Teach Like Finland gitu ya, mengajar seperti negara Finlandia. Nah, mereka itu justru menjadi negara dengan penghasil mahasiswa-mahasiswa dengan tingkat IPK yang bagus ya, dengan nilai-nilai yang bagus karena memang mereka sangat minim gitu ya dengan yang namanya tugas. Nah, ini menjadi bagus teman-teman. Jadi menurut pendapat gua, kita pun sebagai dosen fokuslah kepada outputnya, jangan lebih kepada tugasnya. Ya, kalau memang mata kuliah tersebut wajib ada tugas, ya silakan. Tapi tolong diukur, apakah mahasiswa bisa mencapai apa yang di outputkan gitu ya, apa yang sudah teman-teman rencanakan dan melalui RPS-nya, ya, apakah sudah goal itu sudah tercapai dengan adanya tugas. Kalau seandainya belum, gue pikir ada baiknya kita sebagai tenaga pengajar berpikir ulang, mengatur strategi lagi bagaimana supaya proses belajar mengajar itu ya lebih kepada bagaimana kita bisa melihat ya mahasiswa ternyata sudah mengerti ya, tidak hanya sebatas ngerjain tugas, bisa saja yang ngerjain juga bukan dia gitu ya, bisa juga dia tetapi juga ngerjainnya mungkin copy paste atau seperti apa ya, walaupun dia mengerjakan menurut teman-teman dia sudah lengket di kepalanya, tapi coba dipastikan gitu ya ada jaminan bahwa sebenarnya output itu yang bisa tercapai. Jadi menurut pendapat gua secara pribadi sebenarnya pada saat pembelajaran online kita diminta sama pihak kampus untuk kasih tugas ya. Ada mahasiswa yang memang saking pusingnya itu sampai membuat status tuh di WhatsApp-nya bahwa ya ini lama-lama kita yang kena penyakit gitu ya, kita melalui pembelajaran online menghindari virus corona dengan banyaknya tugas justru kita dapat penyakit baru ya, tipes gitu ya. Nah teman-teman ya, gue pikir kalau secara pribadi gue juga nggak ngasih tugas itu selama 2 bulan kemarin, itu hanya sekali saja, dan itu pun sebenarnya lebih kepada bagaimana mereka terkoneksi dengan yang namanya dunia online gitu ya, dunia teknologi. Jadi bagaimana mereka untuk menyesuaikan bahwa kemajuan teknologi, mereka juga harus beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, jadi penting buat kita dosen untuk sekali lagi mengevaluasi ya, apakah tugas yang kita berikan ini bisa kita ukur ketercapaiannya ya dari RPS yang sudah kita buat. Kalau tidak, menurut pendapat gua, strateginya harus kita ubah lagi. Melibatkan mahasiswa untuk merubahnya menjadi poin paling penting. Seperti itu. Baik teman-teman, yang ketiga, yang terakhir ini menurut pendapat gue justru harusnya mendapat satu perhatian khusus, karena ada begitu banyak kampus atau sekolah yang gue lihat dari online dan juga di Batam tentunya yang kita alamin langsung, mahasiswa komplain karena mereka harus membayar SPP penuh pada saat belajar online ya. Kalau buat kita secara khususnya, kita justru saat ini sudah mendapatkan SK baru bahwa mahasiswa dapat 10% ya, tapi ada teman-teman di Facebook gitu ya yang sharing ke gue juga bahwa mereka justru mereka dapat full pembayaran, padahal yang harus dicatat, satu, pembelajaran online membutuhkan kuota yang memang siswa dan mahasiswa sendiri yang menyediakan. Yang kedua juga listrik ya, mereka membuka laptop itu semua pakai listrik mereka, bahkan kalau mereka pergi ke kamar kecil gitu ya, itu juga menggunakan air mereka, ruangan mereka. Tapi logikanya kampus atau sekolah tidak memberikan semacam kelonggaran dalam proses pembelajaran mengajar, pembayaran SPP ini ya, dalam pembayaran SPP-nya. Nah, ini menjadi masalah karena memang satu sisi ada banyak orang tua mahasiswa dan siswa yang memang orang tuanya juga sudah dipotong gajinya. Terlebih lagi ada yang di PHK.
Ya, empati yang seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh kampus atau sekolah-sekolah. Tapi sayangnya ada begitu banyak, termasuk kita yang di Batam, ya, kampus dan sekolah, maaf kata, kurang peduli. Ya, kalau menurut pendapat gua, kita yang di swasta sebenarnya owner itu sudah sangat siap dengan keadaan seperti ini. Ya, owner pada saat dia membuat perusahaan atau membuat kampus, dia tahu akan ada keadaan di mana dia sangat beruntung atau banyak untungnya, dan ada saat di mana ketika nanti dia akan rugi. Ya, nah, menurut pendapat gue, owner sudah sangat siap dengan keadaan ini. Hanya saja manajemen atau orang-orang yang menjalankan kampus, menjalankan operasional kampus, yang kadang membuat kebijakan-kebijakan kurang berempati. Ya, padahal pada saat zaman-zaman atau pada saat eranya seperti sekarang, harusnya kita lebih banyak saling berbagi, ya, saling berbagi, dan jangan terlalu sifatnya mengelola sebuah institusi itu lebih kepada bisnis. Ya, harus diketahui teman-teman bahwa menjalankan usaha kampus atau pendidikan ini lebih kepada sosial, sehingga ya boleh berbisnis tetapi prioritas utamanya adalah lebih ke sosial, sehingga empati juga harus dikedepankan. Ya, jadi pendapat gua ada baiknya di sini kampus berpikir ulang, dan kalau gua sangat setuju seandainya SPP itu lebih dibayarkan. Ya, tergantung nego lah, masing-masing kampus pasti berbeda. Ada yang bisa memberikan potongan 50%, bahkan ada yang bisa full. Ya, tapi kalau saran gue justru mengatakan itu dua-duanya boleh, itu sarannya. Tapi saran terakhir juga oke, itu adalah justru kampus mengajak mahasiswanya, misalnya nih ya contohnya, oke, kita kasih free 100%, tapi kita juga mau sounding ke teman-teman mahasiswa, siapa tahu ada teman-teman yang mau, ya, membayar. Kita saat ini justru akan mengadakan kegiatan sosial, memberikan sembako kepada ya masyarakat yang kurang beruntung. Ya, jadi melalui kegiatan ini kampus justru menggerakkan mahasiswanya untuk punya jiwa sosial seperti itu. Bukan justru hanya sekedar motong SPP sudah masalah selesai. No, justru dia kasih kelonggaran kepada mahasiswa, tidak bayar sekalipun, justru mengajak. Menurut pendapat gua, orang-orang Indonesia itu orang-orang yang suka berdonasi gitu ya. Ini akan menggerakkan mahasiswa sekaligus juga mengajarkan kepada mahasiswa tentang pengalaman, bagaimana pengalaman memberi seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, kampus harus punya prinsip when you give you become richer. Pasti owner tidak akan merasa keberatan. Ya, owner harusnya sudah lebih mempersiapkan. Istilahnya itu ada di dunia kampus atau dunia usaha, mereka punya dana abadi. Ya, keadaan faktor X apapun yang akan menghancurkan perusahaannya, dia punya cadangan dana. Ya, apalagi dalam kasus seperti ini, gue pikir kampus sudah sangat-sangat siap, owner sudah sangat-sangat siap. Tapi orang-orang yang di dalam manajemen yang terkadang punya strategi-strategi yang mereka harus laporkan kepada atasannya. Jadi itu yang menurut pendapat gue harus kita pikirkan ulang. Nah, terus memang ada beberapa pertanyaan justru dari teman-teman dosen gitu datang. Loh, Pak Dev, kalau seandainya seperti itu, apa Pak Dev siap kalau misalnya gajinya juga akan dipotong atau bahkan tidak dibayar? Ya, kan bagaimanapun juga ada pengaruhnya pembayaran SPP dengan gaji kita. Nah, gue jujur aja berpikiran tidak langsung teknis ke permasalahan itu, tapi menurut pendapat gue, kampus ya yang baik itu adalah kampus yang pengelolaannya juga bagus. Artinya memang kekayaan kampus itu bisa dilihat dari SDM-nya, orang-orang yang menjalankan operasional kampusnya. Bagaimana si pengelola si kampusnya ini benar-benar bagus nggak mengelolanya. Salah satu cara mereka mengelola yang baik bisa dilihat dari bagaimana mereka mendatangkan sumber-sumber mata air pendapatan buat si kampus. Kalau kampus tersebut hanya mengandalkan SPP sebagai sumber pendapatan mereka terbesar, menurut pendapat gue ada yang salah dan keliru dari manajemen kampusnya. Ya, di era yang seperti sekarang ada begitu banyak sebenarnya sumber-sumber mata air selain SPP yang bisa dikelola oleh manajemen. Tapi sayangnya mungkin mereka tidak melihat ke sana. Jadi menurut pendapat gua, seandainya kampus memang memberikan potongan 50% kepada mahasiswa atau bahkan memberikan 100%, gaji dosen tetap harus dibayarkan. Ya, gaji dosen harus tetap dibayarkan dari mana? Yaitu tadi dari sumber-sumber mata air lainnya. Ya, kampus harus mulai menggalakkan. Ya, kalau di Harvard University mereka sangat-sangat bagus, pendapatan terbesar mereka juga dari e-book gitu ya. Sebelum ada virus corona,
ada begitu juga banyak pendapatan-pendapatan dari e-learning atau fasilitas-fasilitas kampus yang memang disewakan kepada umum, ya. Tapi secara pribadi gue ngerasa bahwa karena gue juga punya bisnis di online, kampus banyak yang tidak peka dan tidak mau mencoba, ya. Ada begitu banyak peruntungan-peruntungan di dalam bisnis online, tapi tidak dilirik ke sana. Karena apa? Pengelolanya memang punya kacamata yang berbeda. Menurut pendapat gue, selain berbeda, kurang inovasi. Ya, gue mencoba membahas ini. Kalau misalnya ada banyak komen nanti di bawah, akan lebih detail seperti apa, bagaimana cara untuk mendapatkan banyak sumber-sumber pendapatan di dalam dunia kampus. Ya, tapi gue akan melihat dulu reaksi dari teman-teman dulu. Ya, jadi pihak kampus menurut pendapat gue harus punya sumber daya manusia yang kaya, terutama dalam hal berpikir mendatangkan sumber-sumber pendapatan. Jangan mengandalkan SPP sebagai sumber pendapatan terbesar atau bahkan satu-satunya. Ini akan membuat kampus itu menjadi buntu, bahkan bisa jadi mati. Terlebih lagi yang paling parah adalah mahasiswanya melihat keadaan itu sebagai sebuah solusi dalam pengelolaan organisasi, sehingga lulusannya nanti juga miskin dalam hal kekreativitasan mengelola sebuah organisasi. Nah, baik teman-teman, itu aja menurut pendapat gua bagaimana fakta yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang paling dibenci atau tidak disukai mahasiswa dari pembelajaran online. Semoga saja 3 hal ini bisa kita pecahkan, dan kedepannya walaupun virus corona sudah berakhir, kampus sudah siap dengan pembelajaran e-learning, karena ada begitu juga banyak mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin kuliah tapi tidak bisa ketemu secara fisik, ya, atau kuliah offline. Jadi kampus harus menganggap ini sebagai sebuah kesempatan, ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan calon-calon mahasiswa barunya dan mempersiapkan proses belajar mengajar mereka secara online dan secara lebih efektif dan efisien ke depannya. Oke, semoga saja ini bermanfaat teman-teman. Itu saja pembahasannya, tapi jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komen, ya. Zubrek. Terima kasih sudah menonton. Thank you very much and God bless you all. Out.